merupakan watak dari Partai Komunis dimanapun bahwa tujuan akhir perjuangannya ialah merebut kekuasaan negara dengan mendirikan pemerintahan demokrasi rakyat. Partai Komunis mempunyai doktrin yang mereka pegang teguh. Kesediaan mereka menerima ideologi nasional hanyalah merupakan siasat agar keberadaannya tidak dicurigai dan diberi hak hidup berdampingan dengan partai politik lain. Dalam kacamata komunis, jangankan menerima ideologi lain, meniru gaya hidup kapitalis saja sudah dianggap dosa besar sebagai perbuatan reformis. Partai Komunis mau tunduk kepada ketentuan pemerintah, menerima ideologi nasional hanya sebagai alat agar mereka diberi hak hidup. Akan tetapi, begitu kekuatan dan pengaruhnya sudah besar, kesetiaan dan kepatuhan segera ditinggalkan. Kenyataan itu dapat dilihat pada tahun 1965, pada saat pengaruh PKI sudah mendominasi percaturan politik nasional. Pernyataan tunduk pada Pancasila hanya sebagai alat pemersatu, dan kalau sudah bersatu, Pancasila tidak diperlukan lagi. Pada tahun 1965, PKI sudah berada di atas angin. Situasi dan kondisi politik nasional memberikan peluang kepada PKI untuk merebut kekuasaan. Setelah pemerintah dengan sukses memadamkan pemberontakan di Indonesia, muncul dua kekuatan, yaitu NU dan PKI, yang sebelumnya bekerja sama dengan PNI. Kini, PKI mengalihkan kerjasama kepada Presiden Soekarno untuk melawan TNI AD. Presiden Soekarno yang tidak memiliki kekuatan terorganisir untuk mendukung gagasannya berharap dapat memanfaatkan dukungan PKI yang besar dan militan bagi tujuan politiknya. PKI masih berharap memanfaatkan cara parlementer untuk mengembangkan kekuatannya, terutama setelah melihat Presiden Soekarno banyak memberikan konsesi politik untuk duduk dalam badan-badan pemerintahan yang baru dibentuk. PKI sudah memperkirakan jika pemilihan umum kedua dilaksanakan, PKI akan dapat keluar sebagai pemenang. Saingan dan musuh utamanya, Masyumi, sudah dibubarkan. Dengan demikian, jalan menuju kekuasaan komunis terbuka dengan lebar tanpa menempuh jalan revolusi. Sampai tahun 1965, semua kekuatan politik dapat dibungkam PKI. Kalaupun ada partai yang anti PKI, mereka tidak berani lagi menyuarakan aspirasinya. Siasat PKI menghancurkan partai-partai politik dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, merangkul partai politik tertentu supaya mau menerima atau mendukung politik PKI atau minimal tidak menghalangi politik PKI. Yang kedua, melakukan isolasi politik terhadap partai-partai atau kekuatan yang menentangnya. Partai atau kekuatan tersebut dipojokkan dengan berbagai tuduhan dan fitnahan sampai akhirnya dibubarkan. Contohnya BPS, Manikebu, dan Murba. Yang ketiga, melakukan infiltrasi ke dalam tubuh partai serta kekuatan tertentu. PKI menyusupkan kader-kadernya ke dalam tubuh partai dan organisasi tertentu, dan dengan kelihayannya dapat mengadu domba antara pimpinan maupun antar anggota. Dengan demikian mereka dapat menguasai pimpinan partai atau organisasi itu untuk menjadi satelit PKI. Yang terakhir atau yang keempat, melakukan isolasi secara fisik. Ini ditujukan kepada mereka yang oleh PKI disebut kepala batu, tidak mau tunduk pada keinginannya. Kepada mereka yang dianggap kepala batu tersebut, PKI tidak segan melakukan tindakan kekerasan, teror, sampai kepada pembunuhan.